Indonesia lahir dari bara perjuangan dan tumbuh dari luka, harapan, dan keberanian untuk membangun bangsa. Dalam 80 tahun kemerdekaan, 8 pemimpin membawa bangsa ini menapaki jalan panjang sejarah. 8 wajah Indonesia dalam 8 dekade kemerdekaan. Inilah kisah 80 tahun Republik Indonesia bersama pemimpinnya dan rakyatnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nama Soekarno abadi dalam sejarah Indonesia. Bung Karno bukan sekadar pemimpin atau presiden pertama Republik Indonesia. Ia adalah nyawa dari kemerdekaan itu sendiri. Presiden Soekarno adalah arsitek besar identitas Indonesia. Dan di masa awal kemerdekaan, ia adalah lambang hidup dari negara yang baru lahir. Kita tahu Bung Karno adalah pendiri bangsa ini. Dia bapak proklamator, kemudian juga penggali Pancasila, yang boleh dikatakan Bung Karno ini adalah bapak bangsa Indonesia yang berhasil membangun fondasi bangsa Indonesia yang kita tahu sangat beragam. Kita tahu juga terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Namun di bawah dengan pemikirannya dia berhasil merumuskan semua itu sehingga perbedaan itu tidak lagi tampak tajam, malah kemudian bersatu dengan kesadaran baru sebagai sebuah bangsa Indonesia. Dan tiap-tiap 17 Agustus aku makin teguh keyakinanku, revolusi Indonesia adalah revolusi tanpa mati. Revolusi Indonesia pasti akan menang. Soekarno tidak hanya menghabiskan waktu membangun jaringan internasional bagi Indonesia yang baru berdiri. Yang tidak kalah pentingnya, meski Indonesia lahir dalam keterbatasan, Presiden Soekarno mendorong pembangunan sebagai simbol harga diri bangsa. Agar Indonesia punya kebanggaan memiliki ibu kota yang modern, Bung Karno juga membangun Jakarta secara besar-besaran, lengkap dengan berbagai bangunan ikonik yang tetap kokoh berdiri sampai hari ini. Salah satunya adalah Monas. Bung Karno ini kan ada artsnya, ada seni dia cara membangun bangsa itu, menggerakkan emosi itu. Beliau memang disebut sebagai solidarity makers ya, jadi yang membentuk semangat solidaritas sebagai bangsa itu berhasil. Bayangkan dari bangsa yang terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa, adat, tradisi, kok bisa gitu ya sebagai bangsa yang kemudian bersatu. Pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Gaya kepemimpinan Soekarno adalah campuran antara karisma, orator ulung, dan pemimpin revolusioner. Ia memimpin bukan hanya dengan keputusan, tapi dengan kata-kata yang membakar semangat, menggugah kesadaran nasional, dan menyatukan bangsa yang masih berusia belia. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sebagai seorang pionir, Bung Karno lah yang mengubah nasib bangsa ini, dan generasinya ya kita harus sadari bahwa Bung Karno juga berjuang bersama teman-teman yang lain ya. Tapi dia sebagai seorang tokoh yang sentral di dalam pergerakan kemerdekaan, kita bisa lihat pemikirannya itu mendobrak dan melampaui zamannya. 10 tahun setelah kita merdeka misalkan, ada konferensi Asia Afrika.
Konferensi Asia Afrika ini bukan hanya sekedar event peristiwa yang diselenggarakan oleh Indonesia sebagai panitia, tapi juga sebagai sebuah gerakan kesadaran baru dari bangsa-bangsa yang terjajah untuk memperjuangkan pembebasan bangsa-bangsa lain yang waktu itu masih dijajah. Nah, ini salah satu pionirnya adalah Bung Karno ya. Konferensi Asia Afrika memang menjadi salah satu peristiwa paling penting pada era Soekarno di samping momen memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta. Kita harus bangga ketika Presiden Soekarno itu menjadi salah satu pemimpin dunia kan. Bayangkan kita baru 10 tahun merdeka itu kita sudah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika gitu. Untuk begitu banyak bangsa yang waktu masih dijajah. Bayangkan ini bangsa yang baru 10 tahun itu sudah memikirkan yang global. Warisan Bung Karno yang tak lekang oleh waktu adalah ideologi Pancasila yang masih dipegang teguh Indonesia sampai hari ini. Pancasila menjadi dasar negeri ini yang menyatukan seluruh bangsa dalam perbedaan. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Soekarno bukanlah manusia sempurna, tapi dalam sejarah bangsa ini, ia adalah batu pijakan pertama. Dari tangannya lahir Indonesia. Dari suaranya bangkit keberanian, dan dari semangatnya mengalir darah bangsa yang tak sudi dijajah lagi. I hate imperialism. I detest colonialism. Tahun 1965, Indonesia berada di titik genting. Krisis politik memuncak pasca peristiwa 30 September. Perekonomian terpuruk dan inflasi meroket hingga ratusan %. Di tengah situasi genting ini, muncul sosok militer muda dari Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto. Melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal sebagai Super Semar, kekuasaan mulai beralih dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Sebuah era baru pun dimulai. Era yang kelak akan dikenal sebagai Orde Baru, membawa janji stabilitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Periode Soeharto itu kan kita lihat dalam sejarah sebelumnya penuh dengan gejolak, penuh dengan hal-hal yang membuat ancaman terhadap bangsa itu sangat tinggi ya. Keadaan ekonomi, politik, begitu. Nah, jadi masuk ke periode Pak Harto ini masa transisi untuk mengembalikan stabilitas politik, ya, stabilitas nasional, gitu ya. Presiden Soeharto memimpin Indonesia dengan gaya militeristik, teknokratis, dan sentralistik. Ia bukan orator besar seperti pendahulunya, tapi ia dikenal sebagai bapak pembangunan, pemimpin yang lebih mengandalkan stabilitas dan pengendalian. Sehingga untuk mengadakan rehabilitasi apalagi juga urusan pembangunan membutuhkan ketenangan, membutuhkan kesiapan untuk perencanaan maupun juga pelaksanaannya. Beliau itu ahli strategi ya. Kita dengarlah awal-awalnya beliau itu masih dengar aja dari menterinya kan, tapi setelah itu beliau yang ambil alih, dia punya perencanaan, jadi kemampuan untuk sebenarnya belajar dari menteri-menterinya tuh, ada teknokrat-teknokrat kan ketika itu ya, yang dipimpinnya itu kemudian dirancang ke dalam pembangunan yang bertahap tadi itu. Soeharto adalah presiden terlama dalam sejarah Indonesia yang berkuasa sekitar 32 tahun.
Ia adalah figur yang disegani di ASEAN, dekat dengan investor internasional dan berhasil menjaga hubungan baik dengan Barat maupun Timur. Sedangkan di dalam negeri, ia terus berusaha untuk membuat berbagai terobosan agar masyarakat sejahtera. Untuk merancang suatu pencapaian begitu ya di bidang ekonomi ini, itu saya kira ini legasinya jadi yaitu adalah adanya Repelita, pembangunan 5 tahun itu kan, jadi suatu tahap-tahap pembangunan ya. Meskipun nanti dikritik juga itu kok membangun dulu kapan menetes ke bawahnya, itu kritik zaman itu, yaitu trickle down effect-nya itu gitu. Jadi tapi apapun perencanaan itu jadi jelas setiap 5 tahun untuk mau mencapai apa kan gitu. Hasilnya memang tidak main-main. Selama 3 dekade Orde Baru bersama Presiden Soeharto, Indonesia mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan besar-besaran. Misalkan saja, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun di era 1980-an hingga berhasil swasembada beras. Di era Orde Baru, puluhan ribu sekolah, puskesmas, dan infrastruktur dasar dibangun. Saya landasannya tadi kan sudah ya. Jadi Pak Harto juga itu periode ini kan misalnya transmigrasi itu jangan lupa. Sebab itu terlihat sekali pembangunan itu tidak hanya di Jawa, sebenarnya sudah dilakukan dengan cara migrasi, transmigrasi kan begitu. Ya di Sitiung, ya kemudian di Sulawesi. Jadi konsep untuk pemerataan sebenarnya sudah dipikirkan dan sudah dilakukan gitu. Jadi saya kira itu juga legasi Pak Harto, meskipun ya kritik selalu ada, itu kata Jawanisasi dan sebagainya, tapi itu juga menjadi suatu proses integrasi bangsa, transmigrasi itu. Banyak peristiwa besar terjadi selama kepemimpinan Presiden Soeharto, tapi yang paling dikenang rakyat adalah 2 wajah yang kontras. Keduanya adalah puncak kejayaan Orde Baru di era akhir 1980-an dan awal 90-an, ketika Indonesia mulai dikenal sebagai macan Asia Tenggara, dan krisis moneter yang memicu gelombang reformasi pada tahun 1998. Ini juga yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris NPR 1998-2003. Berbagai cobaan yang kita alami sekarang ini merupakan ujian yang menuntut kesabaran dan kerja keras seluruh rakyat. Seorang wakil presiden yang dikenal sebagai teknokrat dan ilmuwan, Baharudin Yusuf Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia beberapa saat setelah Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998. Peralihan ini bukan sekadar pergantian pemimpin, ia menjadi pintu masuk bagi babak baru reformasi yang penuh harapan, namun juga syarat tantangan di tengah badai perubahan. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Habibie berkuasa selama 1 tahun 5 bulan dan menjadi presiden tersingkat dalam sejarah Indonesia, tapi sangat menentukan. Habibie memimpin dengan gaya teknokratis, terbuka, dan responsif. Berbeda dari pendahulunya, ia mendorong reformasi, membebaskan pers, dan memberi ruang kebebasan sipil.
Ia dikenal sebagai presiden transisi yang menjembatani masa kelam ke harapan baru. Ya, Habibie kan teknokrat ya, ahli teknologi ya. Jadi kemampuan membangkitkan iptek itu sangat tinggi ya. Jadi makanya di periode beliau kan ada kebangkitan teknologi nasional atau apa ya. Kita udah lupa lagi tuh. Wah, ini bangsa punya kemampuan lah. Dia itu memberi kepercayaan pada kita bangsa Indonesia bahwa kita juga bisa. Meski memimpin di masa krisis, Habibie berhasil membuat berbagai lompatan. Misalkan saja, pertumbuhan ekonomi bangkit kembali dari minus 13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% setahun kemudian. Kurs rupiah juga membaik dari Rp16.000 per $1 menjadi sekitar Rp6.500 per $1 Amerika. Yang paling dikenang dari Presiden Habibie adalah keberaniannya membuka keran demokrasi dan melepas cengkeraman kekuasaan lama. Pemilu multipartai seperti yang dijalankan Indonesia hingga hari ini lahir dari tangan Presiden Habibie. Berbagai cobaan yang kita alami sekarang ini merupakan ujian yang menuntut kesabaran dan kerja keras seluruh rakyat. Habibie memang hanya menjabat 500-an hari, tapi ia mewariskan banyak hal besar. Habibie datang saat bangsa butuh pemulihan. Ia tak menguasai panggung terlalu lama, tapi justru dalam waktu singkat itu, ia menyalakan obor reformasi yang menyala hingga hari ini. Usai kekuasaan Presiden Habibie, estafet kepemimpinan berpindah kepada Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur. Ia datang bukan dengan gaya militer, bukan pula seorang teknokrat, tapi seorang kiai, intelektual, dan tokoh pluralisme. Gus Dur dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 dan menjabat hingga 23 Juli 2001 atau selama 1 tahun 9 bulan. Gus Dur memimpin dengan gaya santai, nyentrik, dan sangat egaliter. Di sisi lain, ia tetap seorang pemikir tajam yang menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan. Baginya, kemanusiaan dan keberagaman adalah panglima. Dan berkaitan dengan proses reformasi itu, harus memperjuangkan nasib orang miskin dan nasib orang yang tertindas. Kan Gus Dur pernah bilang bahwa Tuhan tidak perlu dibela, karena Dia Maha segalanya. Jadi belalah yang orang tidak bisa membelakan dirinya, yang tertindas. Itu yang merupakan inspirasi Gus Dur menjadi presiden. Meski masa pemerintahannya pendek dan penuh gonjang-ganjing politik, Gus Dur mencatat beberapa capaian penting. Yang paling diingat publik adalah membuka kembali hubungan diplomatik dengan China yang sempat beku sejak puluhan tahun. Ia juga menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan Imlek diresmikan sebagai hari libur nasional. Kalau ada demokrasi berarti harus menghormati semua pihak. Baik yang dianggap minoritas yang di pinggiran, sekarang harus dikembalikan ke tengah masyarakat. Jadi orang dari komunitas Tionghoa, orang China itu memang harus diterima sebagai sebagian dari bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu pencapaian Gus Dur yang menonjol, tapi harus dilihat dalam konteksnya. Dan konteks itu memang sangat konsisten. Gus Dur ini membuat suasana cair ya. Dia bapak toleransi, bapak yang juga mengungki kalau orang dia bilang ya. Jadi mengangkat harkat kembali orang Papua itu, saya kira itu perlu dicatat. Dan Gus Dur juga yang mengembalikan lagi sesudah lama ya, periode Pak Harto itu kan tidak melihat atau tidak memprioritaskan Bahri sebetulnya ya.
Meskipun wawasan Nusantara itu bahari, tapi nggak ada menteri-menteri kelautan kan. Nah zaman Gus Dur baru dibuat lagi. Perlu reshuffle kabinet nggak Gus? Perlu reshuffle kabinet nggak Gus? Tanya Megawati. Warisan Gus Dur bukan jalan tol, bukan gedung pencakar langit, melainkan sebuah nilai kalau Indonesia adalah milik semua tanpa kecuali. Pemikirannya menembus batas logika pada zamannya. Ia sering menyindir elit, membongkar kemunafikan, dan tertawa atas kekuasaan. Ia tidak peduli tidak disukai dengan pemikirannya itu. Walau harus mengorbankan kekuasaannya, ia hanya ingin memperbaiki fondasi demokrasi, meski harus meninggalkan istana lebih cepat. Apa yang kita ketahui mengenai pertemuan itu jelas bahwa mereka tidak dapat mengendalikan keinginan orang-orang yang ingin memaksa saya turun dari jabatan kepresidenan. Sebetulnya masalah ini tidak ada masalah apa-apa. Gus Dur adalah babak penting dalam perjalanan Republik ini. Seorang pemimpin yang tak biasa dengan keberanian yang luar biasa. Gus Dur adalah bukti bahwa akal sehat, keberanian moral, dan selera humor juga bisa menyelamatkan negeri ini. Pembangunan ekonomi di seluruh tanah air telah memiliki capaian dan hasil yang nyata. Darah pemimpin mengalir dalam dirinya. Namun perjalanan menuju istana bukanlah warisan, melainkan perjuangan panjang di medan politik yang keras, penuh intrik dan tantangan. Megawati Soekarno Putri, putri proklamator yang menapaki jejak ayahnya dan menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 3 MPR, Megawati dilantik menjadi presiden pada tanggal 23 Juli 2001 menggantikan Gus Dur melalui sidang istimewa MPR. Megawati berkuasa sampai tanggal 20 Oktober 2004 setelah kalah dalam Pilpres 2004. Ya, Bu Mega itu jadi presiden kurang lebih 3 tahun setelah peristiwa reformasi. Artinya masih dalam situasi yang tidak stabil karena peristiwa reformasi itu sendiri, dan kemudian mendapatkan tantangan baik dari luar dan dalam negeri. Kemudian juga masih harus menghadapi imbas dari krisis ekonomi. Karena kan seperti banyak ekonom bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kita bubble pada masa Orde Baru. Jadi tidak begitu mengakar ya, sehingga ketika diterpa krisis ya pada akhirnya dia goyah ya, bahkan kemudian sampai membuat Soeharto mundur. Nah, Bu Mega menghadapi situasi itu di mana negara kemudian kasnya kosong, kemudian juga kita menghadapi kasus BLBI, menghadapi beberapa persoalan-persoalan besar akibat krisis, dan itu harus dihadapi oleh Ibu. Dan di masa Ibu juga banyak melahirkan kebijakan-kebijakan untuk penegakan hukum, ya. Semisal pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian karena begitu banyak korupsi yang diwariskan dari masa lalu, di masa kepemimpinan Ibu juga didirikanlah KPK. Megawati memimpin dengan gaya yang kalem, tertutup, dan berhati-hati. Ia tidak banyak bicara di depan publik, namun dikenal tegas dalam mengambil keputusan. Sebagai politisi yang tumbuh dari masa represi Orde Baru, ia paham benar seni bertahan dalam tekanan. Oh ya, Bu Mega kan ya ini menghadapi suatu
masa yang ini juga warisannya. Kalau kita tadi bicara Soeharto, sebenarnya KKN itu ya juga menghentikan langkah atau berakhirnya periode yang sudah 32 tahun ya. Jadi beliau berhasil atau di saatnya itu kan membentuk KPK. Ya, artinya itu pemerintahan yang bersih, berwibawa kan itu ya. Itu kan di situ kita bicara. Kemudian kepastian hukum dibentuknya MK. Juga satu lagi ya, saya ingat Pulau Nipah itu hampir tenggelam loh kalau tidak direklamasi oleh Megawati. Lalu artinya apa? Ini pulau terdepan. Kalau pulau terdepan kita hilang, apa arti batas suatu wilayah kedaulatan laut kita? Nah, itu zaman Mega. Jadi keutuhan ini dilakukan oleh Mega itu. Masa Megawati ditandai dengan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998 dan meletakkan fondasi reformasi ekonomi dan demokrasi. Megawati antara lain meletakkan dasar pelaksanaan pemilu presiden secara langsung 2004 pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Capaian terbesar lainnya adalah mendorong pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003 yang menjadi simbol perang terhadap korupsi. Rasanya belum pernah dalam sejarah nasional kita mendesentralisasikan fungsi-fungsi pemerintahan seluas dan semendasar seperti sekarang ini, yang sering terkesan bagaikan pembagian kekuasaan seperti lazimnya dalam suatu negara federal. Bagi banyak rakyat, Megawati dikenang lewat simbol kehadiran perempuan di pucuk kepemimpinan, sebuah fakta sejarah yang entah kapan akan terulang lagi di bumi pertiwi ini. Demokrasi itu kan tergantung pada sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat ya. Indonesia itu negara yang menurut para ahli, sejarawan dan saya agaknya setuju, separuh kolonial dan separuh feodal. Dalam sebuah masyarakat yang masih separuh kolonial dan separuh feodal, hubungan antara elit dan massa itu masih bertendensi paternalistik. Ya kan? Kemudian sangat bernuansa patronase. Contoh, kalau pemilu biasanya menurut ilmu demokrasi, konsepnya adalah one man, one vote. Tapi demokrasi di negeri yang dengan tingkat kesadaran yang tadi saya sampaikan, seringkali yang dikumpulin bukan orang per orang, tapi kepala desa misalkan. Karena kepala desa harapannya one man, 1,000 vote. Dalam perjalanan 80 tahun Indonesia merdeka, Megawati adalah penanda zaman bahwa seorang perempuan bisa memimpin negeri ini di tengah badai ekonomi, ancaman teror, dan tekanan geopolitik. Dan hari ini, ia masih berdiri tegak sebagai kingmaker di belakang panggung kekuasaan. Ia datang dengan wajah baru, tentara berpikiran sipil, pemimpin dengan tutur halus, yang menjanjikan pemerintahan bersih, tegaknya hukum, dan kejayaan rakyat kecil. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dan juga presiden pertama yang berhasil menjabat 2 periode penuh dalam era reformasi. Demi Allah saya bersumpah. Susilo Bambang Yudhoyono, yang biasa dipanggil SBY ini, dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Ia memerintah selama 10 tahun hingga 2014. SBY dikenal dengan gaya kepemimpinan yang berhati-hati, diplomatis dan sistematis. Sebagai mantan jenderal, ia menata pemerintahan dengan pendekatan birokratis modern dan tidak menonjolkan gaya militeristik yang kaku.
ini ketika pemimpin merupakan orang yang pencinta para rakyat dan bangsanya. Jadi memang gayanya sangat berbeda. Gaya Pak Habibie berbeda dengan gayanya Gus Dur. Mereka cukup saling menghormati tapi tidak terlalu akrab. Gaya Pak SBY sangat berbeda dengan Gus Dur, jelas. Seorang mantan general jauh lebih konvensional, jauh lebih respectable daripada seorang pemimpin agama yang agak nyentrik dan ya kadang-kadang nekat. Ya, gayanya sangat unkonvensional. Tapi ketiganya merupakan pemimpin bangsa yang sangat peduli pada bangsanya dan sangat peduli pada rakyatnya. Era SBY mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kemajuan demokrasi. Dalam 1 dekade, Indonesia bangkit dari status negara krisis menjadi kekuatan ekonomi menengah. Kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di seluruh tanah air telah memiliki capaian dan hasil-hasil yang nyata. Masa SBY diwarnai bencana, konflik, dan ujian global. Namun ia mampu menjaga negeri ini tetap tenang dan tumbuh. Yang paling terbesar adalah bencana tsunami Aceh pada Desember 2004 yang dampaknya terasa di seluruh penjuru bumi. SBY meninggalkan warisan panjang dari pembangunan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga keteladanan demokrasi. Ya, itu memang kelebihan Pak SBY bahwa beliau sangat memahami dunia diplomasi, hubungan internasional. Mungkin sebagai cendekiawan Pak Habibie atau Gus Dur lebih canggih, lebih hebat. Tapi sebagai practitioner, pemimpin negara besar, Pak SBY sangat memahami kepentingan hubungan internasional, apalagi dengan tetangga, dan diplomasi. SBY bukan sekadar jenderal atau politikus. Ia juga seorang penyair, seniman, penulis lagu. Ia menyanyikan keresahan dan harapan bangsa lewat melodi dan puisi. 10 tahun kepemimpinan SBY adalah dekade konsolidasi saat demokrasi tumbuh dengan akar yang lebih dalam dan ekonomi Indonesia berdiri tegak di tengah guncangan dunia. Dan dalam sejarah 80 tahun Indonesia merdeka, ia menjadi contoh bahwa pemimpin tidak harus gaduh untuk membawa perubahan besar. Kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Dari lorong tukang kayu di Solo, ia melangkah pelan tapi pasti ke Istana Negara. Menjadi Presiden Rakyat Indonesia pertama yang lahir dari luar lingkar elit militer dan politik lama. Joko Widodo, atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, membawa gaya baru dalam memimpin, merakyat, sederhana, dan belusukan. Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 dan mengakhiri kekuasaannya pada tanggal 20 Oktober 2024. Jokowi tercatat sebagai presiden pertama yang berasal dari latar belakang pengusaha kecil dan wali kota. Kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Gaya Joko Widodo jauh dari protokol,
Tanpa pengawalan berlebihan, belusukan langsung ke titik persoalan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada eksekusi dan hasil konkret. Joko Widodo menjalankan gaya memimpin minim retorika, namun lebih banyak kerja lapangan. Era Jokowi ditandai oleh pembangunan infrastruktur yang masif dan transformasi digital. Dalam 10 tahun pemerintahannya, tercatat 2.100 km jalan tol baru dibangun dan 4.600 km jalan nasional dikerjakan. Sejumlah proyek ikonik yang selesai dikerjakan antara lain MRT Jakarta, LRT, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat ini kita namakan WUSH, W-H-O-O-S-H, dibaca WUSH. Dalam masa kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia melewati badai global dan cobaan besar, yakni pandemi COVID-19. Namun dari krisis ini muncul pula wajah baru solidaritas nasional dan strategi pemulihan ekonomi kreatif, kesehatan, dan digitalisasi. Keberhasilan menangani COVID itu juga kan diakui oleh dunia ya waktu itu, bahwa Indonesia berhasil. Bukan berarti tidak ada korban, ada juga korban. Bukan berarti tidak ada persoalan, ada juga masalah. Tapi yang pasti Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik karena memang juga resistensi dari kohesivitas sosial dari masyarakat kita juga itu yang kalau kata Bung Karno gotong royong gitu. Kita kan kalau ada saudara susah, tetangga susah itu bantu ya. Kohesivitas masyarakat, kohesivitas sosial, kemudian juga jiwa gotong royong, saling tolong menolong itu ternyata masih kuat di kita. Di balik wajah tenangnya, Joko Widodo adalah pemimpin yang punya naluri taktis. Ia tak segan membuat keputusan tak terduga, dari memilih rival menjadi partner hingga mengeksekusi mega proyek meski dikritik. Joko Widodo juga dikenal sebagai presiden yang kuat secara simbolik dan menyatu dengan budaya populer seperti musik, sepeda motor, hingga media sosial terkini. Joko Widodo memanfaatkan media sosial dan komunikasi visual untuk mendekatkan negara ke rakyat dan membentuk citra presiden yang hadir setiap hari dalam kehidupan masyarakat. Emas Olimpiade bagi Indonesia, saya betul-betul senang banget. Dalam 80 tahun kemerdekaan, ia adalah wajah rakyat yang naik ke istana dan menandai era ketika negara hadir lebih nyata di kehidupan sehari-hari. Dari seorang jenderal di masa Orde Baru, ke Menteri Pertahanan di masa Reformasi, dan kini Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto adalah sosok yang penuh warna dan cerita. Sejarah mencatat, rakyat memberinya kepercayaan untuk memimpin Indonesia memasuki era barunya, era ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan. Begitu dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 untuk masa periode sampai 2029, Prabowo segera bekerja untuk membangun Indonesia. Kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan, kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Prabowo hadir sebagai sosok tegas, namun adaptif. Kepemimpinannya mencerminkan semangat disiplin militer, namun dikombinasikan dengan komunikasi populis, penuh semangat nasionalisme, dan gaya blak-blakan. Prabowo menyebut dirinya pelayan negara dan menekankan visi besar. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, kuat dan sejahtera. Dia militer, dia banyak membaca, pergaulan internasionalnya juga
banyak pengalaman, dan dia kecil kan di Inggris, di Belanda dan seterusnya kita tahu. Jadi bagaimanapun menurut saya ada kemampuan ya untuk menangkap melalui pengetahuannya itu, yang kemudian dirumuskan dengan Astacita itu kan ini ya programnya ya. Tapi gaya Prabowo ini untuk seperti kayak Soekarno menurut saya nampak ketahanan itu tidak hanya militer tapi juga pangan waktu dia jadi Menteri Pertahanan itu nampak. Dan ya saya kira IPTEK ini sangat juga akan dikembangkan menurut saya. Di awal pemerintahannya, Prabowo langsung tancap gas dengan program-program unggulan untuk mengatasi masalah klasik negeri, pangan, gizi, pendidikan, dan kesejahteraan. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Baru beberapa bulan menjabat, Prabowo langsung mencatat sejarah. Peluncuran program nasional makan bergizi gratis yang menjadi tonggak awal dan sinyal kuat bahwa pemerintahan ini ingin menyehatkan sebelum menyejahterakan. Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi gratis untuk 80 juta anak sekolah dan ibu hamil untuk menurunkan stunting dan memperbaiki gizi generasi muda. Prabowo juga mendirikan Danantara, sebuah badan pengelola investasi. Dengan modal awal sekitar 325 triliun rupiah, Danantara disiapkan untuk menjadi lembaga yang menjaga dan membangun kedaulatan ekonomi nasional. Kedepannya, Danantara akan mengelola aset strategis BUMN dengan potensi pengelolaan dana hingga 14.700 triliun rupiah. Tujuannya jelas, sebagai upaya membangun lumbung kekuatan ekonomi abadi agar 1000 tahun ke depan Indonesia tetap kuat, mandiri, dan siap berkembang. Saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut. Meski baru di awal periode, Prabowo mulai membentuk warisannya, Indonesia yang kuat dan mandiri. 80 tahun Indonesia merdeka, Prabowo hadir di panggung sejarah sebagai pemimpin masa transisi antara mimpi masa lalu dan cita-cita masa depan. Indonesia melangkah melewati jalan yang tak selalu mudah. 8 presiden, 8 gaya pimpinan, satu tujuan, membangun Indonesia. Meski banyak PR yang belum selesai, negeri ini terus tumbuh, terus berubah, terus berjuang. Inilah Indonesia, 80 tahun merdeka yang terus menulis sejarahnya untuk masa depan yang lebih gemilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.